Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Kita kumpul di rumah Allah, meninggalkan tempat tinggal kita, melangkahkan kaki ke rumah Allah, salat dengan satu pimpinan. Tatkala imam bertakbir, kita pun bertakbir. Tatkala imam ruku, semuanya ruku. Ketika imam sujud, tidak ada satupun dari kita kecuali meletakkan keningnya di bumi Allah. Allah menjadikan kita bersaudara walaupun kita tidak dilahirkan dari satu rahim. Itulah keindahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk alam semesta ini, sehingga azab Allah tuh nggak turun ketika Nabi ada, dan ketika hamba-hambanya terus beristighfar kepada Allah. Semoga salawat itu bersambung buat istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, anak keturunan Nabi, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, anak bahagia banget bisa sampai ke sini. Cuma anak tadi waktu mati lampu, anak mau siap-siap lari ya, tapi ditutupin di sini mana lari ya. Tapi subhanallah ya. Anda dengar cerita banyak tentang saudara-saudara kita di Lombok, tentang perjuangan mereka, tentang kesabaran mereka, tentang pasrah mereka, tentang keyakinan mereka. Anak tadi malam sempat mampir ke salah satu pesantren. Kita dijamu di masjid. Tapi masjidnya anak lihat kotor sekali. Hanya sedikit yang dibersihkan. Mungkin 1/10 masjid yang digunakan untuk menjamu kita makan. Anak tanya, Ustaz, kenapa masjidnya kotor? Kata dia, sudah sebulan kita nggak sholat di masjid. Anak sampai sini yang katanya tempat pusatnya gempa, kita sholatnya di masjid. Masya Allah. Ini menandakan orang-orang yang ada di sini, Masya Allah, orang-orang yang dikasih keimanan lebih sama Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumahnya di sini, Allah mengumpulkan kita di surganya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, anak ingin berbincang tentang sebuah amal yang kebanyakan di antara kita meremehkan amalan ini, yaitu istighfar. Coba kita semua tanya sama diri kita, berapa kali dalam sehari kita istighfar? Jangan berpikir istighfar itu untuk orang yang banyak dosa. Makom istighfar itu makomnya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la astaghfiru rabbi fil yaumi 70 marrah." Aku tuh istighfar buat Allah sehari itu 70 kali paling tidak. Seorang sahabat Nabi pernah menghitung istighfar Nabi SAW. Nabi duduk, istighfar Nabi didengar sama sahabat. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabbku, ampuni aku dan berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Berapa kali dihitung sama sahabat Nabi? Mi'ata marrah, 100 kali. Itu sekali duduk ya. Beliau yang gak punya dosa, yang sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, seperti itu istighfar. Jangan ditanya sholatnya. Beliau sholat malam sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki. Pernah kita jemaah sholat malam sampai bengkak kaki? Kita mungkin bengkak kaki karena jalan-jalan. Oh jalan-jalan, sakit ini sakit. Pernahkah kita nih habis sholat malam minta istri kita, panggil istriku sini, tolong dipijetin. Kenapa? Ana habis sholat malam 3 jam. Masya Allah. Ahibati fillah. Banyak-banyak istighfar. Kalau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya, yang jantungnya pernah dicuci 2 kali. Hati Nabi itu pernah dikeluarkan, kemudian dicuci sama malaikat Jibril. Apalagi dengan kita? Semuanya punya dosa. Jangan sok suci. Jangan. Itu jadi dosa besar. Ketika orang merasa dirinya gak punya dosa. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kalian jangan menyucikan diri kalian. Sok merasa sudah baik, sok merasa sudah soleh. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Kita nih jamaah bisa duduk di tempat ini bersama. Kenapa? Kita bisa berdekatan nih. Ada yang di belakang, ada yang di sebelah. Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau dibuka tuh dosa-dosa kita, wallahi nggak mungkin, nggak ada yang mau dengarkan ceramah di sini. Nggak ada yang mau duduk sama bapak-bapak di sebelahnya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu yang tobat. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? Anda mau kasih hadiah? Mana hadiahnya? Masya Allah. Nah. Siapa yang mau jawab? Yang dari sini ya, Mak. 999. Ya, kasih hadiahnya Mutab. Mana hadiahnya? Kirim ke sana hadiahnya. 999. Ah, ini jawabannya hampir benar. Hampir benar. Yang dari Sembalung mana? Nah. 940 tahun, kasih ini hadiahnya, kirim hadiahnya. Nah, ya jawaban 940 tahun ini kurang tepat. 450 tahun, kasih hadiahnya. Nah, tunggu banyak kamu jawab nih, 450 tahun. Nah, ini kurang banyak yang ini jemaah. 915 tahun, kasih hadiahnya nih. Nah, yang di belakang 950 tahun kasih 2. Ini yang benar 950 tahun jemaah. Masya Allah, yang salah dapat hadiah juga jemaah. 950 tahun. Kok masih ada yang tahu? Udah selesai. 950 tahun. 13 tahun. Kasih juga hadiahnya nggak apa-apa. Nah, jawaban yang benar 950 tahun. Mana yang ngomong 13? Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Nah, kirim hadiahnya. 950 tahun. Kaumnya nggak ada yang mau beriman, kecuali sedikit. Padahal beliau sudah menyampaikan kepada mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum
Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh mengatakan, kalian minta ampun sama Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Kalian kalau minta ampun sama Allah, Allah akan kirim segala macam nikmat. Hujan akan dikirim sama Allah, tapi hujan yang bermanfaat. Tidak seperti hujan yang akhirnya dikirim kepada kaumnya Nabi Nuh yang menenggelamkan dunia. Sama dikasih hujan sama Allah. Tapi ini kalau engkau banyak istighfar, Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Hujan yang tidak menghancurkan rumah-rumah. Hujan yang tidak membinasakan kebun-kebun kita. Sawah-sawah kita. Yang tidak membunuh ternak kita. Tuh, kalau hujan turun karena istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin. Manusia suka sama harta, dikasih harta sama Allah. Jadi kalau yang susah rizkinya, yang susah penghasilannya, istighfar. Berapa kali istighfar? Terserah. 100 kali paling tidak sekali duduk. Dihitung. Kita ini kalau nggak ngitung istighfar, kayaknya udah banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah 20 berapa itu dia? Padahal baru 6 dia. Tapi karena nggak dihitung merasa sudah banyak. Setan tuh godain kita. Kalau suruh ibadah, seakan-akan berat. Pernah ngelihat orang main bola, 5 menit berhenti. Nggak ada, nggak capek jalan-jalan. Lari sana, lari sini, Masya Allah. Ada orang yang kuat naik gunung, Masya Allah. Tapi nggak kuat ke masjid. Naik gunung kuat kakinya. Ada azan di masjid, dekat masjidnya, nggak kuat kakinya. Bang, nggak ke masjid bang. Aduh, nggak tahu capek kakinya. Masya Allah, ke gunung kuat. Ke sawah kuat. Jauh sawahnya. Berangkat. Dingin, berangkat. Tuh banyak istighfar. Yang membuat kita susah beribadah itu dosa. Susah untuk baca Quran dosa. Yang menyebabkan kita nggak bisa sholat ke masjid, itu yang melilit kita, itu dosa kita. Buktinya kita ke pasar kuat. Bapak-bapak kuat nggak ke pasar? Kuat. Ke sawah kuat nggak? Kuat. Ke masjid? Ya kadang kala kuat. Tergantung kondisi. Ingat, dikasih harta sama Allah. Jadi jangan dipikir cari rezeki itu hanya ke sawah. Orang berpikir cari rezeki gerakan tangan, berkeringat, mencangkul. Itu tuh dapat datangkan rezeki. Istighfar juga mendatangkan rezeki. Bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau rezekinya dari mencangkul kan bapak-bapak udah tahu. Oh, insya Allah 6 bulan dapat nih. Tapi kalau istighfar, tahu-tahu ada yang ketuk rumah. Assalamualaikum. Bapak fulan, iya alhamdulillah ada rezeki buat bapak. Masya Allah. Mau yang mana? Yang nunggu 6 bulan? Apa yang nunggu di rumah? Mau dua-duanya Ustaz. Usaha tetap usaha. Bekerja tetap bekerja. Istighfar terus dijalankan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan anak. Yang susah punya anak. Yang udah berangkat ke dokter. Udah minum daun ini, daun ini, daun itu. Semua daun diminum. Supaya katanya subur rahimnya, nggak punya anak. Yang laki juga lama nggak punya anak. Istighfar. Ibu-ibu bangun malam bangunin suaminya. Bang, ayo bang, nih waktunya minta anak sama Allah. Waktunya minta anak nih. Istighfar sekarang tuh orang-orang soleh. Istighfarnya kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Duduk istighfar. Bangunin suami. Kalau yang bangun dulu suaminya, bangunin bininya.
Dek, bangun. Beda nggak cara bangunin suami ke istrinya dan istri kepada suaminya? Siapa yang pernah bangunkan istrinya sholat malam? Bapak-bapak. Gimana caranya? Bangun, bangun. Sambil marah-marah gitu, kasih hadiah. Mana nih yang bagi-bagi hadiah? Kirim hadiahnya. Nah, ibu-ibu yang pernah bangunin suaminya sholat tahajud, angkat tangan. Nah. Coba, gimana caranya? Ya, silakan ibu. Berdiri. Nah, ini kita ambil ilmunya nih. Gimana cara bangunin suaminya sholat tahajud? Kalau nggak mau, kasih hadiah. Masya Allah jemaah. Jadi nggak ada yang pelan-pelan ya dibisikin suaminya. Ada nggak yang bangunin? Ini ibu-ibu masuk sebelah kiri, masih ada tempat di situ. Ibu-ibu, siapa yang bangunin suaminya untuk tahajud dengan bikinkan kopi? Masa nggak ada? Bikinin kopi, bang. Kopinya udah siap, bang. Insya Allah. Nggak perlu teriak-teriak sama suaminya. Ajak untuk istighfar. Itu tuh kunci rizki. Kunci minta anak. Terus istighfar. Berapa tahun istighfar, Ustaz? Sampai mati. Nabi Ibrahim berapa tahun beliau minta anak sama Allah Jalla Jalaluhu. Sampai umurnya 100 tahun. Terus beliau minta. Nabi Yusuf alaihissalam dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh nangis terus berpisah dengan Nabi Yusuf. Berapa tahun berpisah? Siapa yang bisa jawab? Nah, 50 tahun. Ya, kasih hadiahnya. Kurang jemaah, terlalu banyak. 100 tahun, Masya Allah, kasih hadiahnya. Ini pokoknya jawab udah, kasih hadiahnya. Bagi sana. Nah, 40 tahun kasih dia. Itu betul 40, tapi bukan 40 hari. 40 tahun. 80 tahun. Yang betul 40 tahun. Nah, kasih hadiahnya nggak apa-apa. Ada yang maksa jemaah, Masya Allah ya. Udah, selesai. 40 tahun. 40 tahun dipisahkan, nangis terus doa supaya dikumpulkan sama Yusuf alaihissalam. Kita kadang-kala baru 3 tahun nikah nggak punya anak. Ustaz, anak ini sudah lama Ustaz doa Ustaz. Istighfar ya udah lama. Berapa tahun? 3 tahun Ustaz. Baru 3 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Antum 950 tahun. Baru bilang lama. Baru 3 tahun terus istighfar. Sambil usaha, tetap usaha. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah bikin negeri kalian penuh dengan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah. Subhanallah. Jangan berpikir, Ustaz, kita kan di Indonesia Masya Allah udah Ustaz. Artinya kebunnya, anak tidur di tengah-tengah kebun bawang, kebun lombok, Masya Allah. Udah Masya Allah. Tapi ingat, kalau kita nggak banyak istighfar, bisa jadi di waktu panen Allah kirimkan hujan ludes. Di Jawa tuh ada puluhan hektar orang-orang tanam bawang. Sebelum panen Allah kirim hujan semalam. Busuk panennya. Yang punya bumi ini itu Allah. Allah mau berbuat apa saja, Dia lakukan. Makanya kita yang harus tahu diri, minta ampun sama Allah. Kita tuh banyak merasa tidak berbuat dosa karena kita nggak tahu mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Orang pikir, anak pikir nggak dosa Ustaz, karena nggak pernah belajar kita. Maka coba tumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Apa doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus? Masya Allah, kasih itu. Nabi Yunus jamaah. Beliau berdakwah kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 atau lebih 100.000.
Itu kaumnya nggak ada yang beriman. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dia mau berdakwah di tempat lain, tapi Allah belum ngasih izin sama dia untuk pergi. Akhirnya naik kapal. Kapal itu, subhanallah, goyang terus. Ombak begitu dahsyatnya, hampir karam itu kapal. Kata mereka, ini nggak bisa nih. Kayaknya harus ada yang berbuat dosa nih di kapal kita nih, harus dikeluarkan. Diundi. Udah kelebihan muatan juga kapalnya mungkin. Diundi. Keluar namanya Nabi Yunus. Kata mereka, nggak mungkin, Nabi Yunus ini orang soleh. Gimana mau dilemparkan ke sana? Diundi yang kedua, keluar namanya Nabi Yunus lagi. Kata mereka, gimana? Nggak mungkin. Ini orang soleh, Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketiga Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus dilemparkan ke lautan. Langsung ditelan oleh ikan paus. Dibawa ke dasar lautan di malam hari. Nabi Yunus tahu dengan kondisi dirinya. Lalu dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Tuh Nabi Yunus seperti itu. Kita kadang-kadang merasa nggak punya dosa. Coba kita bareng-bareng baca doanya Nabi Yunus. Hafalin semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca. Kata Nabi SAW, doaul makrub. Doanya orang yang sedang kesusahan. Mada'a bihi abdun. Tidak ada seorang hamba pun yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Kemudian dia dalam kesusahan, melainkan Allah akan hilangkan kesusahan dia. Dikeluarkan tuh Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Masya Allah. Nggak apa-apa. Kalau anak kecil nangis itu wajar. Nabi SAW kalau sholat, lalu dengar suara anak kecil nangis, sholatnya dicepetin. Kita ceramahnya dicepetin juga. Itu pertanda kalau sudah cukup kajiannya. Kita sampai jam berapa Butapa? Masya Allah, Masya Allah. Ingat tuh, baca tuh doanya Nabi Yunus. Terus baca. Kita ini lagi susah, lagi punya masalah, yang rumahnya hancur, yang kebunnya rusak, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak usah cari kambing hitam. Ini gara-gara salahnya fulan. Nah, perlu. Ana yang harus minta ampun sama Allah. Ahibbati fillah. Kita lihat ada banyak amal soleh yang ditutup dengan istighfar. Habis sholat kita baca apa? Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Terus kita istighfar. Emangnya kita habis berbuat dosa? Kita habis sholat, habis menghadap Allah, kok disuruh istighfar? Tuh, ada orang yang sholat hanya dapat pahala 1/10. Sholat dapat pahala hanya 1/8, 1/5, 1/4, setengah. Ada yang nggak dapat apa-apa dari sholat. Maka kita disuruh istighfar dalam rangka menyempurnakan sholat kita. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, melihat imamnya bacaannya amma yatasaalun. Aduh, panjang banget. Istighfar tuh. Istighfar tuh. Kita kan sudah nggak benar sholatnya. Rukuknya imam panjang. Ini siapa imamnya dia? Jadi, antum sholat tapi nggak benar sholatnya. Berapa banyak orang yang tidak merasakan ketika at-tahiyat, ketika dia mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita nggak hadir, kita tuh sedang salam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi antum pikirannya kemana-mana.
Pikirannya, oh ini gimana kalau gempa ya? Ana mau lari dari pintu yang mana? Lihat pintunya. Wallahi jemaah, banyak ibadah kita, sholat kita itu nggak sempurna. Baca Al-Fatihah, mikirin sandal. Ketika sujud, ketika ruku, nggak hadir tuh. Penghambaan kita kepada Allah, hadirkan jamaah. Kita ini sedang ruku buat siapa? Kenapa kita merendahkan punggung kita? Kenapa kita sujud meletakkan kening kita di bumi? Buat siapa? Buat Allah. Kita kadang kala sholat, tidak menghayati. Ada orang yang gerakan sholatnya Masya Allah sesuai dengan sunnah. Tapi dia tidak khusyuk dan tidak memaknai sholatnya. Seperti orang yang berkorban sapi yang besar, yang bertanduk, tapi sudah mati. Boleh korban. Sapi besar, Ustaz, saya besar sapinya. Tapi tadi malam udah mati. Bisa nggak dipotong lagi? Nggak bisa. Seperti itu orang kadang-kadang. Kenapa kita perlu istighfar? Istighfar habis sholat istighfar. Maka jangan sok suci. Kita ini perlu banyak-banyak istighfar. Apa doanya keluar dari toilet? Ghufranak, kasih hadiahnya. Masya Allah, langsung betul nih. Kalau yang anak-anak udah pinter-pinter jemaah, udah hafal doa-doa. Masya Allah, udah selesai doanya. Apa artinya ghufranak? Nah, Masya Allah, kasih hadiah. Ampunan. Nah, kasih kiri. Bayangkan keluar dari toilet minta ampun. Kita ini nggak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebanyakan orang berpikir nikmat itu fulus. Kalau dapat duit, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat. Wallahi ana mau tanya. Kalau dikasih pilihan, dikasih duit 100 juta. Tapi nggak bisa buang air besar. Antum milih mana? Duit 100 juta atau nggak dikasih duit tapi bisa buang air besar? Bisa buang air besar, dapat duit 100 juta. Ini nih, gak bersyukur. Dikasih double enggak? Dua-duanya. Anak-anak mau dua-duanya. Insyaallah. Subhanallah jemaah. Nikmat kesehatan itu lebih baik daripada nikmat harta. Jadi yang dibutuhkan orang tuh 3 nikmat. Yang pertama Islam. Alhamdulillah kita Islam. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga baru harta. Baru harta. Makanya kita keluar dari toilet mengatakan ghufranak, minta ampun ya Allah. Sampai nikmat ini aku nggak bisa mensyukuri. Bahkan kita sering melupakan syukur nikmat itu. Ada orang yang nahan kencing. Kemudian dia bisa masuk ke kamar mandi, bisa kencing. Allah nikmatnya jemaah. Itu dia kalau dikasih 2 pilihan. Kasih 2 pilihan. Dikasih makanan yang enak sama ke toilet. Milih mana? Aduh, ana mau ke toilet. Lebih enak di toilet sana. Wallah itu nikmat kita tidak mensyukurinya. Sehingga doanya keluar dari toilet minta ampun sama Allah. Pulang dari haji. Kita tahu jemaah haji itu seperti bayi yang baru lahir. Gak punya dosa. Bersih, suci. Tapi apa kata Allah? Ketika jemaah haji pulang dari Arafah. Puncak ibadah haji itu Arafah. Wukuf di Arafah. Semoga semua yang hadir di sini bisa berangkat haji. Amin. Itu tuh Allah mengatakan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian kalian dari Arafah berangkat menuju ke Muzdalifah. Berangkat ke sana. Ngapain? Ke sana. Ya berangkat ke sana dan banyak-banyak istighfar. Istighfar, kalian minta ampun sama Allah. Baru dari Arafah disuruh istighfar. Maka ingat jamaah, makomnya taubat dan istighfar itu makomnya para nabi. Yang mereka sampai di akhir hayatnya terus istighfar. Nggak ada nabi berhenti istighfar. Turun firman Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna
fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nih di akhir hayatnya ketika Allah memberikan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah berikan dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, apa yang kau lakukan pada saat itu? Bertasbihlah, sucikan Allah Jalla Jalaluhu, wastaghfir, dan istighfar, minta ampun. Allah tuh Maha menerima taubat. Itu Nabi disuruh sama Allah. Lalu kita nggak banyak istighfar. Makanya Nabi SAW ketika sujud atau ruku, beliau bertasbih dan beristighfar. Selain bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, segala puji buatmu ya Allah, dan ampuni aku. Itu dibaca Nabi sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nggak membaca istighfar. Nih kita ikrar sama diri kita sendiri. Mulai saat ini kalau Nabi SAW paling sedikit istighfarnya 70 kali. Sekali duduk bisa 100 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu mau berapa kali istighfar? Ibu-ibu nih insya Allah ya banyak pahalanya. Bapak-bapak juga banyak waktu untuk istighfar. Mungkin sambil menanam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus istighfar. Ibu-ibu di rumah sambil nyapu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, ada sebuah cerita jemaah. Ini jadi penutup kajian kita pagi hari ini. Di Solo atau di Jogja, Anda lupa. Cerita ini lama, mungkin 10 tahun yang lalu. Ada seorang ustaz cerita. Jadi ada musola. Di sebelah musola itu ada pohon mangga mungkin. Setiap sore ada ibu tua itu mengumpulkan daun pohon mangga, tapi nggak disapu. Dia pakai kayu kayak bambu, di ujungnya ada pakunya. Dia tusuk-tusuk gitu, dikumpulin. Ada remaja musola sana melihat, aduh ibu-ibu ini kurang kerjaan kata dia. Kenapa nggak disapu aja kata dia. Repot-repot apa? Satu-satu dia kumpulin tuh daunnya. Akhirnya keesokan harinya disapu sama remaja-remaja. Bersih. Ibu itu datang habis asar. Nangis dia. Dia nangis. Ditanya, ibu kenapa ibu nangis? Kata dia. Ibu kan seharusnya disapu selesai. Lebih enak kata dia. Apa kata ibu? Enggak, anak itu dengan setiap daun itu bersalawat buat Nabi SAW. Setiap satu daun dia mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Tiap hari dia lakukan gitu. Masa kita nggak bisa? Antum bisa lebih dari itu. Kalau bisa setiap desahan nafas kita isinya istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita. Sekali lagi Anda bahagia banget bisa di sini. Anda kalau bisa bermalam 1 minggu di sini atau 1 pekan di sini, Anda ingin bermalam di sini. Tapi karena ya ada hal-hal yang menanti di sana. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, ini ada pembagian hadiah nih buat yang nggak bisa jawab ya. Dibagikan lagi tuh, Masya Allah. Udah boleh pergi nih Abu Takab? Belum? Masih bagi-bagi? Oh masih ada 10 menit katanya. Ya kalau ada yang mau bertanya silakan. Jemaah. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengar pertanyaannya jemaah. Dengar nggak? Siapa yang bisa ngulangin di sini?
Nah, bukan misalnya, sudah terjadi. Nah, kasih hadiah. Nah, yang tanya kasih hadiah juga tadi, Bang. Nah, iya, bukan misalnya, ini udah terjadi gitu. Nah, ini terjadi, jemaah. Bagaimana hukum? Kalau kita bicara saudara kita, ingat semua orang Islam itu bersaudara. Walaupun tidak dilahirkan dari satu rahim. Bukan muhrim pun itu saudara kita. Tapi ada batasan-batasannya. Ketika memang ada musibah dan kita harus bermalam di satu tenda karena memang nggak ada tempat lain, maka di situ harus ada pemisahan yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Karena apa? Apalagi tidur. Orang tidur itu tidak sadar. Kadangkala dia gerak sana, gerak sini sehingga tersingkap auratnya. Dan kita bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan yang muhrim, yang mahram, kakak beradik laki perempuan, ketika umurnya 10 tahun nggak boleh tidurnya satu ranjang. Ini muhrim, kakak beradik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salah li sab'in. Suruh anak kalian mulai sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Pukul mereka ketika 10 tahun nggak mau sholat. Wa farriqu bainahum fil madajih. Umur 10 tahun tempat tidurnya harus pisah. Itu kakak beradik. Karena apa? Bagaimanapun laki perempuan ini jamaah, itu ada magnet. Sehingga perlu ada pembatas. Kenapa sekarang ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan? Kira-kira gimana bapak-bapak kalau sholat di sebelahnya ada ibu-ibu? Istrinya siapa ini sebelahnya? Ibadah pun tetap dipisah. Jadi kalau kondisinya yang terpaksa, nggak ada masalah terpaksa satu tenda karena nggak ada tenda yang lain, Ustaz. Tapi dipisah, diatur. Bukan maunya sendiri. Enggak, anak mau sama keluarga anak. Anak mau sama keluarga anak. Ini bukan rumah kita. Ini kita bareng-bareng di sini. Diatur. Ibu-ibu juga sama ibu-ibu tambah saudara di sana. Kita ini kadang-kala jamaah nggak kenal sama tetangga kita. Atau nggak peduli sama tetangga kita. Ketika ada musibah, alhamdulillah. Kita bersyukur kita banyak saudara di satu tenda itu. Ketika tidur, Masya Allah. Kadangkala ada yang kayak kereta api. Tidur bunyi. Antum kan ketika dengar suara itu, anak nggak perlu ke Jawa untuk dengar suara kereta api. Ada di sini, alhamdulillah. Jadi dinikmatin. Kita punya saudara seperti itu. Artinya nggak ada masalah satu tenda kalau memang tendanya memang itu yang ada. Tapi di dalam tetap dipisah. Yang laki sama yang laki, yang perempuan sama yang perempuan. Itu terjadi apa tidak? Seperti itu kan? Artinya dipisah kan sekarang yang ada. Dipisah apa enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dipisah alhamdulillah. Artinya nggak ada masalah. Tapi kalau memang nanti alhamdulillah anak dengar akan dibikinkan tenda sendiri-sendiri, satu keluarga sendiri, dan itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Dan urusan musibah jamaah, ingat Allah nggak kasih musibah kecuali karena cinta sama kita. Tapi kadang-kala kita nggak mau tahu kalau dicintai Allah. Barakallahu fikum. Baik. Udah cukup? Oh, ada satu lagi terakhir. Ya, tinggal 5 menit. Silakan. Masya Allah. Ana dari tadi nungguin air. Ana cuma malu mau minta air sama orang Sembalu. Siap, jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah. Ini dari kulkas airnya. Masya Allah. Ketika sholat terjadi gempa, nggak boleh lari. Tetap sholat. Kalau sholatnya di lapangan. Ada apa antum lari? Ya orang sholat di lapangan lari. Mau kemana larinya? Nggak boleh, tetap sholat. Nanti sholat lanjutkan. Kecuali takut tertimpa sesuatu. Ini kan bicaranya kita menyelamatkan diri kita. Nggak masalah kita lari kalau takut tertimpa sesuatu. Tapi kalau sholatnya di tenda. Tendanya roboh nggak jemaah? Wah ini anak terpal nanti. Maka lihat kondisinya. Kapan lari, kapan tidak. Jadi kalau kondisinya di tenda, di lapangan yang nggak ada masalah, nggak perlu lari antum.
Kira-kira kalau orang sholat di lapangan lari, kemana larinya mutar? Muter-muter lapangan ya. Kasih hadiahnya mutar. Masya Allah yang bertanya. Baik, jadi jelas? Baik, silakan. Nah. Masya Allah jemaah. Dengar pertanyaannya jemaah. Nih orang kan masjidnya pada ambruk semua. Ya nggak semua ya, banyak. Alhamdulillah masjid kita tidak, alhamdulillah. Tapi banyak yang mungkin tidak bisa sholat di masjid. Akhirnya mereka di camp-camp. Apakah boleh mereka melaksanakan jamaah di camp-camp mereka dengan jumlah jamaah yang mungkin ya 5 orang, 10 orang, 20 orang, subhanallah. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu anugerah Allah kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Dan Allah menjadikan buat aku bumi ini semuanya masjid. Nggak harus ada bangunan masjidnya. Jadi kalau memang di tenda sana kita mau sholat berjamaah bikin, nggak harus di bangunan masjid. Bangun gelar di depannya tenda umpamanya sholat berjamaah di sana. Tapi kalau ada tenda, beberapa tenda, usahakan sholat berjamaahnya satu. Artinya 3 tenda umpamanya. Ya udah bikin di halaman di mana. Dan ingat nggak harus pakai sejadah. Tadi hadis Nabi SAW, Allah menjadikan bumi ini semuanya tempat untuk sujud dan suci. Bumi ini suci. Bisa jadi sawah itu lebih suci dari karpet kita. Kalau memang nggak ada yang najis di sana. Mungkin karpet kita kena macam-macam. Jadi ingat, nggak harus sejadah. Jadi bingung, Ustaz susah kalau di luar nggak ada sejadahnya. Sejak kapan diwajibkan pakai sejadah kalau sholat? Apakah syarat sahnya sholat harus pakai sejadah? Nggak ada. Jadi silahkan tetap dirikin jamaah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam masa yang penuh ketakutan, perang Khandaq, perang Parit, itu para sahabat dibagi-bagi per kelompok-kelompok untuk menggali parit. Mereka sholatnya di kelompok mereka masing-masing. Makanya akhirnya dikenal kalau yang berangkat ke Madinah itu ada tempat sab'a masajid, 7 masjid. Di lokasi yang berdekatan. Sebenarnya dulu itu bukan masjid, itu hanya tempat para sahabat sholat ketika penggalian parit atau ketika pengamanan parit. Jadi mereka udah sholatnya nggak di satu tempat, tapi di tempat masing-masing. Jadi nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.